Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 5 Januari 2024. Masih dalam suasana masa Natal, sekaligus hari ini hari Jumat pertama, kesempatan untuk menghormati hati kudus Yesus dan berdevosi serta adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Bacaan hari ini yang akan kita jadikan titik permenungan dikutip dari surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 11 sampai 21. Nuansa bacaan hampir sama dengan hari-hari kemarin. Kita yang sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, kita hendaknya mengasihi saudara-saudari kita. Konsekuensi dari orang yang mengasihi saudaranya akan dipindahkan dari kematian menuju kepada kehidupan. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Kita akan mendengar bagaimana Filipus yang bertemu dengan Yesus untuk mengikutinya. Kemudian ketika bertemu dengan Natanael, ia berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, yakni Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Namun Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Dan Filipus membawa Natanael, "Mari dan lihatlah." Filipus membawa Natanael kepada Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dan kemudian Yesus mengajar bagaimana ia akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Dan ia akan melihat dunia terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara-saudaraku terkasih, dua hal yang saya tawarkan untuk kita pakai sebagai titik permenungan hari ini. Yang pertama, bagaimana Filipus setelah berjumpa dengan Yesus, ia membawa orang lain, yaitu Natanael, untuk dipertemukan dengan Yesus. Harapannya Natanael juga
mendapatkan kasih karunia Allah. Sukacita, kegembiraan yang kita dapatkan dalam perjumpaan dengan Yesus harus kita wartakan kepada orang lain, sehingga orang lain termotivasi untuk datang kepada Yesus, dan kita hantarkan agar mengalami keselamatan dan sukacita. Maka poin yang pertama yang saya ajak untuk kita renungkan bersama, apakah hidup, karya, dan tindakan kita menjadi tanda ajakan kita menarik orang lain untuk datang kepada Yesus. Yang kedua, kita melihat dari sikap Filipus yang bertemu dengan Natanael, dan reaksi Natanael sangat luar biasa. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan Natanael dipuji oleh Yesus. Inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael berpegang pada ramalan para nabi. Tetapi yang menarik adalah setelah bertemu dengan Yesus dan mendapatkan pelajaran, Natanael mau mengubah pola pikirnya. Perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh hidup, karya, dan pikiran, sehingga ia kemudian memakai pola pikir yang baru. Sama dengan surat Yohanes yang pertama dalam bacaan yang pertama. Kalau kita sudah mengikuti Kristus, berpindah dari manusia lama ke baru, dari maut kepada hidup, maka konsekuensinya kita harus mencintai saudara-saudari kita. Kita tidak boleh hidup dalam kepura-puraan, namun hidup di dalam kesucian, keaslian. Tetapi apabila ada sesuatu yang benar datang, kita harus berani untuk mengubahnya, menyesuaikannya, tidak berpegang hanya pada pola pikir kita sendiri, seperti Natanael yang akhirnya mengakui bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias terjanji. Berani mengubah pola pikir kalau memang tidak benar, diganti dengan pola pikir Allah yang pasti benar dan menyelamatkan. Semoga kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan bukan kepura-puraan. Namun apabila ada yang lebih benar, yakni pola pikir Allah, kita berani mengubah dan menyesuaikan dengan pola pikir Allah itu, seperti Natanael. Dan kalau kita sudah mengikuti Allah, kita akan mengasihi saudara-saudari kita.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan penegasan kepada kami akan kebenaran. Semoga kami mendengarkan kebenaran-Mu itu dan berani mengubah pola hidup kami sesuai dengan kebenaran itu, agar kami pun layak mendapatkan ganjaran keselamatan. Kuatkan iman umat-Mu. Semoga mereka yang ragu-ragu Engkau teguhkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mogok Engkau dorong, agar akhirnya kami sungguh hanya melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah agar kami berani untuk meninggalkan pola hidup kami dan mengikuti kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang secara ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya banyak orang boleh mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi kembali protokol kesehatan demi keselamatan kita. Kita mencoba untuk kembali memiliki pola hidup sehat agar terbebas dari virus corona. Adik-adik pia usia 6 ke atas, usia kelas 6 ke atas, dan PIR diundang untuk ambil bagian dalam perayaan Hari Anak Misioner tanggal 7 di gereja. Kita akan mengajak anak-anak untuk mencintai bumi dengan menanam tanaman, sehingga anak-anak terbiasa cinta alam. Orang tua silakan mendorong anak-anak untuk ambil bagian dalam karya itu. Saya mengingatkan adanya WA yang berisi erupsi di Flores. Kalau ingin menyumbang, dikoordinasikan, karena salah satu tempat pengungsian ada di paroki kita, di paroki Lato, paroki MSF. Seandainya ingin menyumbang, dikoordinasi lewat paroki lebih bagus, karena tempat Buder Toto berkarya dengan pondok inspirasi untuk membuat serai. Sekarang dipakai untuk pengungsian dari letupan gunung di Flores. Sekali lagi, kalau ingin membantu, koordinasi dengan paroki lebih baik. Terima kasih untuk segala usaha panjenengan dalam membantu gereja untuk pelayanan, baik dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana. Terima kasih kepada umat yang telah betul-betul menghidupi gereja dengan caranya masing-masing.
rahmat Tuhan melimpah pada panjenengan semua. Oleh karena itu, terima kasih untuk semua pelayanan panjenengan, baik dari kelompok apapun yang berjuang untuk memajukan gereja. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.